Halo Banteng Brothers, balik lagi ke channelnya Banteng Mas. Hari ini kita mau pembahasan agak panjang nih soal roof rack. Jadi roof rack ini mulai banyak yang pakai untuk berbagai keperluan. Ada yang pakai buat kerja, ada yang pakai buat olahraga, ada yang pakai buat gaya-gayaan pastinya ya. Tapi ada juga yang pakai buat yang paling terakhir nih, yang paling sering kita pasangin ternyata overland ini di Indonesia. Waduh, alamnya begitu indahnya. Dipakai buat jalan-jalan. Overlandan itu dengan mobil kita yang ada di Indonesia bisa dan mantap karena alam kita begitu bagusnya ya. Jadi sayang banget kalau kita nggak eksplorasi. Jadi pemakaian roof rack itu ada berbagai merek, jadi ada berbagai penawaran dari merek-merek bagus yang tentunya mereka sudah pakai di negara asalnya, dan merek-merek itu memang sudah diuji ketahanan dan kekuatan. Jadi penggunaan roof rack ini kalau kita membandingkan dari kegunaannya, jadi kegunaannya tuh kalau di mobil ini, khusus ini, mobil Hilux ini disediakan buat persiapan mobil overland sekaligus olahraga. Jadi bukan hanya overland juga, tapi yang utamanya adalah olahraga. Jadi maka itu dipasangkan platform rack dengan overhaul di belakang karena mau bawa papan surfing dan papan SUP, stand up paddleboard, beserta pedalnya. Jadi memang harus membutuhkan medium yang panjang, jadi bisa naruh papan surfingnya, jadi bisa bawa beberapa papan bahkan. Nah ini memang sebuah development dari si Yakima yang terupdate paling baru, namanya Rugged Line Platform Yakima. Jadi si Rugged Line ini memang dibikin khusus di mobilnya Hilux. Jadi Rugged Line itu adalah bracket yang panjang, bolong-bolong, yang melintang dari depan ke belakang, dipasang di pinggirnya atap mobil Hilux. Nah itu mampu menopang kapasitas sampai 100 kilo. Jadi mobil ini di atasnya bisa ditaruhin platform rack. Nah platform racknya itu kita bisa pasangkan berbagai aksesoris. Nah di dunia ada beberapa merek yang sangat terkenal. Antara lain yang paling pertama sebetulnya adalah merek Rhino-Rack. Nah Rhino-Rack itu adalah salah satu paling pertama produsen yang bikin roof rack dengan segala perintilan aksesoris yang sangat amat lengkap. Dan kemudian disusul dengan ada Yakima dari Amerika, Rhino-Rack dari Australia, Yakima dari Amerika. Nah, jadi memang diadaptasi lagi sama mobil-mobil di Australia karena mobil di Australia mirip dengan mobil kita nih, ada mobil Hilux, mobil Pajero Sport, mobil Fortuner, mobil Ford Ranger, Triton baru, Triton tahun 2016 ke atas sih, yang MQ juga bisa, MR juga bisa. Nah ini si Yakima udah punya. Dan memang si Rhino-Rack ini perintilan aksesorisnya banyak banget. Kita mau bawa tabung gas, kita mau bawa shovel, kita mau bawa jerrycan, kita mau bawa banyak sekali deh. Di websitenya bisa lihat si Rhino-Rack ini bisa bawa berbagai macam hal, termasuk si Yakima. Nah, antara si Rhino-Rack dengan Yakima ternyata cross platform ini bisa saling pakai aksesorisnya. Itu kelebihan paling utama dari si Yakima dan Rhino-Rack. Channel sistemnya mereka bisa saling pakai. Jadi kita kalau punya Rhino-Rack mau pakai aksesoris Yakima bisa. Kalau kita punya Yakima mau pakai aksesoris Rhino-Rack bisa. Tapi yang paling utama perbedaannya si Rhino-Rack dengan Yakima. Kalau Rhino-Rack itu garis raknya depan ke belakang, ya, vertikal. Sementara kalau si Yakima garis raknya itu horizontal, kiri ke kanan. Itu yang membedakan paling utama. Maka itu si Yakima bisa pasang rooftop tent. Yuk kita lihat yuk, Rugged Line itu kayak apa. Nah ini adalah Rugged Line. Rugged Line ini kalau di Rhino-Rack namanya backbone. Nah ini sangat kuat, diem, kokohnya minta ampun. Sistem ini balang dari memanjang dari kiri ke kanan, dan ini bisa kita pasangin berbagai aksesoris karena di sini ada bolongnya. Kalau kita liatin dari atas, itu kita bisa taruhin banyak aksesoris yang kita bisa pakai di Rhino-Rack. Selain dari ini sebenarnya ada satu lagi merek dari Rusia namanya Rival. Rival juga ngeluarin roof rack khusus kayak begini buatan aluminium. Nah itu yang paling baru. Dan itu juga bisa cross platform, jadi bisa saling pakai. Jadi aksesorisnya Rhino-Rack kemungkinan besar bisa akan dipakai di Rival. Rival juga bisa pasang di Yakima. Jadi 3 merek itu bisa saling pakai. Tapi kalau misalkan kita lihat di browsing Google, sebenarnya ada 2 merek lagi yang juga bagus. Satu adalah frontrunner dari Afrika Selatan, yang terakhir adalah ARB Base Rack. Katanya kalau ARB Base Rack itu yang bikin sebenarnya si Rhino-Rack. Tapi
Ada kekurangan dan kelebihan, yaitu penggunaan aksesorisnya Frontrunner tidak bisa dipakai di Yakima, Rhino Rack ataupun Rival. Jadi Frontrunner punya aksesoris yang hanya bisa dipakai di medium ekosistemnya dia sendiri. Sebenarnya sih kalau buat orang yang seneng custom, ARB Base Rack, lubang-lubangnya tuh nggak dikasih sama dia. Kalau ini kan sudah ada nih. Jadi lubangnya kita tinggal pakai. Di sini ada channel-channelnya yang kita bisa pasangin aksesorisnya, tinggal masukin bracket, tinggal diikat. Bisa dipakai di Yakima, bisa dipakai di Rhino Rack, bisa dipakai di Rival. Tapi kalau di ARB Base Rack, semuanya kita harus manual ngebor dulu. Jadi sebenarnya sih buat orang yang seneng dengan custom, ini adalah sebuah challenge yang menarik buat mereka. Oh, gue maunya di sini, gue mau di sini ngebor. Cuman ya kalau misalkan udah dibor, tidak bisa dikembalikan standar. Sementara ini begitu dicopot bracketnya, ya ini utuh lagi, nggak ada yang dibor. Itulah kelebihan dan kekurangannya. Dan kita nggak bisa pakai aksesoris dari si Yakima ke ARB Base Rack. ARB Base Rack punya ekosistemnya dia sendiri, kayak Android sama Apple ya. Jadi barang-barangnya si Apple tuh ekosistemnya, kalau di Yakima, Rhino Rack, dan si Rival bisa saling pakai. Sementara di Frontrunner dia punya dunia sendiri. ARB Base Rack kita harus custom sendiri. Jadi itu sama-sama merek yang sangat bagus. Mereka marketingnya juga gila, keren. Nah, cuma aplikasinya memang beberapa mobil tetap, kalau kita ngomong dari segi segmen aplikasi mobil, paling lengkap itu Rhino Rack. Karena Rhino Rack paling pertama, dan market utama mereka selain ada di Australia adalah di Amerika. Maka itu mobil-mobil di Australia udah pasti semua bisa dipakai Rhino Rack. Dan yang pasti mobil-mobil di Amerika, mereka banyak development. Salah satu yang paling keren banget, itu adalah Rhino Rack yang dipasang di mobil JL. Wih, panduan pemasangannya sampai lengkap banget, sampai bracketnya disusun rapi, sesuai dengan tabel yang mereka udah kasih. Diagramnya nggak boleh sampai ada satu baut pun yang hilang. Ring aja nggak boleh ada yang kececer. Jadi memang Rhino Rack ini serius banget buat bikin roof rack. Dia sebutnya Pioneer System Platform. Jadi emang Rhino Rack itu paling lengkap. Jadi di antara semua mobil, dia lengkap. Dia mobil, aplikasi mobil apa aja ada. Sampai fotonya juga kalau kita buka di websitenya. Mobilnya Pajero Sport, ya gambarnya Pajero Sport. Mobilnya Hilux, ya gambarnya Hilux. Kalau mobilnya Fortuner, pasangin roof rack, ya mobilnya Fortuner. Emang sampai sedetail itu Rhino Rack. Nah, mereka serius banget. Tapi intinya buat kegiatan overlanding, ini salah satu kebutuhan yang menurut saya sangat diperlukan, karena kita bisa naruh lampu di sini, kita bisa masang recovery jack di sini, kita mau masang awning, kita pegang di sini buat masang bracket, wah semuanya di sini nih. Nyawanya kita dari sini. Makanya ini nggak boleh sembarangan, kita nggak bisa pakai yang dalam tanda kutip barang abal-abal. Kenapa? Karena nyawa kita untuk memegang peranan berbagai bracket itu ada di sini. Makanya ini dibikin sistem yang sedemikian kuatnya, sedemikian bagusnya, supaya kuat buat perjalanan yang kita hadapin. Makanya kita dari awal juga pas ketemu dengan Yakima, pertama kali Yakima dari Australia, yang tim dari Australia datang ke tempat kita, mereka pernah bilang, kok mobil di Jakarta saya agak jarang yang ngelihat mobil dengan crossbar, yang ada crossbar yang dalam tanda kutip ya barangnya yang kurang bagus gitu kan. Waktu itu tahun 2015 ya, atau 2016, udah 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya bilang, tungguin, Indonesia pasti nanti akan punya barang-barang bagus. Makanya misi kita dari Banteng Mas, visi kita dari awal dari Banteng Mas, sebenarnya kita udah pengen banget. Artinya mungkin kita nggak bisa jualan banyak, tapi kita mau punya di Indonesia itu barang-barang yang proper, barang-barang yang bagus, barang-barang yang berkelas, sama seperti yang mereka pakai, dengan harapan barang-barang itu memang sesuai dengan alamnya. Jadi jangan sampai ketika kita mau pakai adventure serius, kita pakai barang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, akhirnya apa? Di tengah perjalanan kita malah nyusahin orang, bikin pusing kita sendiri, karena barang-barangnya tidak kuat gitu ya, bikinannya jelek. Nah, visi kita di Banteng Mas adalah kita mau punya barang-barang yang bagus di Indonesia. Indonesia tidak akan pernah kalah kalau, ya saya nggak ngomongin quantity lah, yang penting kita punya dulu, supaya kalau misalkan kita mau overlanding, ternyata tuh barang yang bagus itu ada loh ya. Jadi kita punya shock yang bagus,
kita punya velg yang bagus, kita punya perlengkapan overland yang bagus. Jadi minimal kita di Indonesia nggak akan ketinggalan. Jangan dong kita ketinggalan melulu, seolah-olah ya kita marketnya bisanya belinya barang yang murahnya. Ternyata nggak juga kok. Mereka juga sebetulnya customer kita juga mengharapkan, ayo dong barang yang keren-kerennya mana nih? Bukan sekedar keren doang, fungsinya ya terutama ya, benar-benar yang kuat, sesuai dengan kemampuannya. Indonesia juga bisa beli, kok nggak ada yang punya nih? Nah akhirnya kita punya. Makanya kita juga nggak pernah mau ketinggalan barang-barang yang kita hadirin, kita upayain semua yang the best di negara asalnya. Dan Indonesia juga bisa belajar dan punya barang yang terbaiknya. Nah, kita lihat ini, si Yakima platform ini emang bikinannya keren banget. Pada saat pemasangannya juga saya ikutin terus dari awal. Pada saat pembongkaran barang pertama dipasang sama Mr. R, bahwa saya baru tahu ternyata sampai sedetail itu semua bracket dikasih, sampai bahkan mata rivetnya aja dikasih yang benar-benar sesuai dengan apa ya, spek dari kemauannya mereka. Jangan sampai bracketnya kalah daripada si tiangnya. Jadi ininya udah kuat, ternyata kakinya nggak kuat. Sampai segitunya dipikirin. Nah mereka juga Yakima sampai ekosistemnya mikirin. Nah ini ekosistemnya Yakima. Jadi kita bisa pasang rack di atas ini. Ini belum dipasangin racknya, tapi rack di atas ini itu bisa buat naruh barang rata. Ini Yakima overhaul nih. Bicara soal roof rack, nah balik lagi ke roof rack, saya rasa di antara berbagai merek ada kelebihan dan kekurangan tentunya, tapi yang pasti kalau kita benar-benar jeli, kita buka websitenya, keterangannya jelas banget. Buka aja websitenya dia, yakima.com yang Amerika, yakima.com.au yang Australia. Kalau mau buka Rhino-Rack, rhino-rack.com itu yang ada di Australia, tapi semua aplikasinya mungkin beda dengan Rhino-Rack yang .com yang di Amerika, karena mobilnya beda. Nah itu kita bisa lihat bahwa barang-barang yang benar-benar kita bisa pakai itu barang-barang yang proper, barang-barang yang kuat. Jadi jangan sampai kita mau beli yang bagus, tapi pasar nyediainnya barangnya yang begitu-begitu aja. Padahal di negara lain mereka sudah develop sedemikian kerennya, tinggal dipakai aja. Jadi bukan semata-mata masalah harga. Kalau harga kita jual, kita bisa lihat nih di websitenya dia, dengan harganya kita sebetulnya selisihnya adalah pajak sama ongkir. Nah selebihnya dari itu, kalau misalkan orang bilang, oh Banteng Mas mahal, saya berani ngecek di harga websitenya bahwa harga kita tidak kemahalan. Artinya kita jual barang yang memang mahal, bukannya barangnya dijual kemahalan. Wah lu untungnya banyak banget loh, bukan soal itu. Tapi memang barangnya memang barang mahal, yang dibeli barangnya yang sesuai dengan harganya. Kalau saya bilang barang mahal, sebenarnya saya nggak setuju. Barang yang memang didevelop, kekuatannya, desainnya, dites, diuji di negaranya, memang benar-benar udah sesuai. Jadi kita nggak bisa bilang itu barang mahal, bukan. Barang yang sesuai dengan build quality-nya. Jadi ya ini memang barang yang sesuai dengan harganya segitu. Kalau kita mau cari barang yang murahnya ya bisa diturunin speknya, dibikin lebih enteng, dibikin lebih tipis, ringan dan segala macam. Tapi kan akhirnya mengurangi kekuatannya, kualitasnya, build quality-nya. Pasti nggak akan sama. Nah akhirnya jatuhnya buat gaya-gayaan aja, masangnya susah. Kadang-kadang buat gaya-gayaan aja, dipegang meleot, dipegang disenderin, goyang-goyang. Artinya kalau misalkan kita bawa perjalanan sampai ke dalam tol, perjalanan keluar kota, waduh, kalau kecelakaan kayak gimana ya repotnya. Nah itulah yang pertanggungjawaban yang kayak gitu yang sebenarnya harus dipikirin kalau kita sekedar pakai barang yang gue cari murahnya aja deh. Pertimbangan cuman harga doang sih kayaknya kurang tepat ya mungkin ya. Kita harus mikirin faktor yang paling utama adalah kita bikin mobil harus safety, harus happy. Jadi kalau misalkan kita bawa keluarga juga fun, jangan sampai malah nyusahin. Hal-hal kayak begitu saya rasa itu yang nomor satu. Jadi makanya roof rack banyak pilihan, pelajarin dulu, dan saya yakin barang-barang yang bagus-bagus ini Aeron Indonesia sudah siap, dan buktinya sudah banyak yang berminat dan pasang kegiatan overland untuk kegiatan apapun, kerja atau apapun.
Indonesia udah selalu siap. Saya yakin saat ini Indonesia sudah siap. Jadi kita tidak ketinggalan dibandingkan negara-negara maju lain.